bersama Kak Pamela dan Kak Haidar ingin berkeliling-keliling di wisata Kota Tua dan akan menceritakan bagaimana sejarah Kota Tua itu sendiri. Seni rupa. Nah, dulunya Museum Keramik dan Seni Rupa ini kalau bisa dilihat ya dari sini, ini itu adalah salah satu dulu kantor pengadilan besar VOC Belanda. Dan ini termasuk yang pembangunannya paling muda di antara gedung-gedung bersejarah yang ada di sekitar kawasan Kota Tua, dan gedung ini dibangun pada abad ke-18. Nah, dulunya di Museum Sejarah Jakarta di lantai 2-nya itu memang ada ruangan pengadilan. Nah, ruangan pengadilannya itu sendiri mereka sering mengadili beberapa orang-orang pejabat maupun orang-orang lokal yang pada saat zaman di kolonial Belanda itu sendiri. Nah, kemudian sama pemerintahan era Belanda, mereka akhirnya membangun sebuah gedung pengadilan tinggi khusus sendiri, yang di depan teman-teman nih yang ada di sini, dan sekarang berubah menjadi sebuah museum keramik dan seni rupa. Dan di dalam museum keramik dan seni rupanya itu sendiri meninggalkan beberapa peninggalan sejarah keramik yang berbagai negara seperti Cina, Jepang, dan beberapa negara-negara Eropa yang lain. Jadi teman-teman yang ingin datang ke museum keramik dan seni rupa boleh banget nih datang setiap hari Selasa sampai Minggu, kecuali hari Senin ya, karena Senin operasionalnya kita seperti biasa sih, bukanya dari jam 9 sampai jam 7 sore. Itu khusus untuk semua museum yang berada di kawasan Kota. Kita boleh lanjut. Oke, lanjut yuk. Kita berada di kawasan Taman Fathahillah ini. Teman-teman bisa lihat di depan teman-teman, ini namanya Museum Sejarah Jakarta ya, bukan Museum Fathahillah, Museum Sejarah Jakarta. Kebanyakan orang salah ya Mbak? Salah. Jadi yang benar itu Museum Sejarah Jakarta. Nah, dulunya gedung ini difungsikan menjadi stand pusat perbelanjaan pemerintahan Belanda yang dipimpin oleh dan di sebelum dia masuk di atasnya itu tuh boleh dilihat ya, di atasnya itu dibilangnya itu adalah karena lonceng kemarin. Jadi kalau kita eksekusi mau dimulai, lonceng itu berbunyi teng teng, dan itu bunyinya keras. Searea ini bunyinya keras banget. Bunyinya keras, dan sehingga disebabkan orang-orang itu tahu, oh apa nih. Dan gedung ini diproses dalam satu periode, tapi ini memang nah untuk pertamanya itu ini gedung kedua. Nah, yang gedung pertamanya itu dibangun pada 1600-an, tapi hanya bertahan selama 6 tahun. Nah, setelah 6 tahun itu pindahlah ke Jalan Taman Fathahillah yang sini sampai sekarang. Nah, mulai pembangunannya itu pada tahun 1200. Nah, awalnya gedung ini dibikin satu bukan. Nah, kalau teman-teman nih bisa melihat nih di sini nih gedung sejarah ini, yang bagi yang pernah ke Amsterdam, kalau pergi ke City Wall Amsterdam, persis seperti ini. Ini ada sebuah museum namanya Museum Wayang. Gedung ini dulunya adalah sebuah gereja tua untuk menampung agama Protestan
zaman orang Belanda, nona Belanda itu, dia suka nanya gini, seberapa kaya sih kamu? Nah, orang Belanda itu punya kehidupan sosialita. Nah, sosialitanya itu gimana? Nah, sosialitanya itu adalah dia membawa budak pelayan. Kalau pelayannya di bawahnya banyak, 20, 30, 40, 50, berarti orang kaya. Jadi dinilainya berapa budak yang kamu punya. Sehingga orang Belanda sering memamerkan pelayan-pelayan mereka di gereja ini. Dan kemudian karena ada sebuah kejadian nah, gedung ini didirikan pada tahun 1640 ya, dan pada tahun 1975 barulah diubah namanya menjadi museum wayang. Dan di dalam museum wayang ini ada sebuah makam prasasti di dalamnya itu namanya Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon, yang katanya dalam sejarawan dia itu meninggal karena sakit malaria, sakit disantet, atau sakit dalam keadaan perang ketika dia melawan kerajaan Demak Sultan Agung. Bogor ya. Ya. Berada di mana nih Pak? Sekarang kita berada namanya sebuah meriam, namanya meriam Jagur panggilannya ya. Jadi meriam ini dulunya dibikin oleh seorang besi dari Prancis namanya Henry yang memaknai aku dilahirkan dari diriku sendiri. Arti dari si meriam ini. Dan si meriam ini juga dibikin dari desain 16 meriam yang dilemerkan, yang dilelehkan, dan kemudian dibikin meriam segede ini ya, segede ini, dan ini berat loh. Dan ini dibikinnya di Makau. Dan pada abad ke-16 dan 17 meriam ini dipindahkan ke Malaka, Malaysia, dan dijadikanlah sebagai kastil pertahanan. Dan kemudian Belanda datang menyerang Malaka dan mengambil ahli Malaka, dan kemudian meriam ini diambil dan dibawa ke kota Batavia, kota kita DKI Jakarta, dan sehingga dijadikanlah sebagai meriam benteng pertahanannya kastil kota Batavia. Jadi meriam itu sebagai meriam pertahanan, dan bunyinya itu juga nah, maaf ya kalau misalnya melihat ada lambang itu. Jadi karena ini yang bikinnya orang Portugis, dulu para pelaut-pelaut Portugis kalau mereka misalkan ingat anak istri tercinta gitu ya, biar tidak selingkuh, jadi dia bikinlah lambang itu yang dimaksud adalah pingsai ya. Kenapa dibilangnya pingsai? Pingsai itu menandakan kesuksesan, kemakmuran, dan kebahagiaan ya. Nah, sehingga orang kiranya itu aneh kalau orang melaksanakan cinta. Sebenarnya bagi orang Portugis itu adalah melambangkan keberhasilan dan kesuksesan. Sehingga untuk orang Portugis kalau mereka ingin selingkuh, dia ingat sama teman-teman, semoga keliling berjalan kaki walking tour di kawasan Kota Tua ini mengeksplor sejarah bagi masyarakat, bagi orang tamu-tamu negara asing, mereka belajar mengenali sejarah bangsa Indonesia dari kota zaman dulu menuju ke era kota masa kini. Dan kita harus tahu bahwasannya Indonesia itu mempunyai sudut sejarahnya itu